bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku, bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Oh, itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Merdeka belajar. Gerakan Merdeka Belajar telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia dengan berbagai manfaat yang dirasakan oleh banyak pihak. Perubahan besar ini ditopang oleh digitalisasi pendidikan yang menjadi elemen penting dalam mempercepat transformasi dan memastikan pemerataan kualitas pendidikan. Gampanglah untuk semua administrasi lah, pembayaran juga mudah. Rapor pendidikan lebih memudahkan sehingga kita lebih cepat dalam menggunakan. Saya sangat terbantu, kita bisa dapat membagi waktu kita dengan keluarga tanpa harus membawa pekerjaan itu ke rumah. Akselerasi kualitas pendidikan didukung dengan peningkatan kesejahteraan guru yang kini semakin masif melalui program seleksi ASN P3K. Guru juga mengalami perubahan paradigma dalam memahami potensi murid yang beragam. Dengan pembelajaran yang terdiferensiasi dan berfokus pada murid, proses belajar mengajar yang menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran yang lebih menyenangkan kini dirasakan lebih banyak peserta didik, berkat berbagai dukungan pendanaan yang membuka akses semakin luas terhadap pendidikan yang berkualitas. Filosofi kampus merdeka yang memberikan kemerdekaan untuk belajar di luar kelas memperkuat perwujudan generasi muda berdaya saing global. Inovasi juga terus dilahirkan dengan kolaborasi yang makin erat antara perguruan tinggi akademik dan vokasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Peningkatan mutu pendidikan berjalan seiring dengan pemajuan kebudayaan. Pelaku budaya dan komunitas kini semakin inovatif dalam berkarya. Garda terdepan dalam upaya pemajuan kebudayaan dengan dana Indonesiana. Revitalisasi bahasa daerah digerakkan penuh oleh komunitas dan masyarakat untuk menumbuhkan tunas-tunas baru penutur bahasa daerah. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan kunci perwujudan pembelajar sepanjang hayat. Kurikulum Merdeka dan Asesmen Nasional memberikan kemerdekaan untuk menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan bagi murid dalam pengembangan minat dan potensinya tumbuh menjadi pelajar Pancasila. Transformasi Merdeka Belajar membawa lompatan jauh untuk sistem pendidikan Indonesia. Bersama, kita lanjutkan gerakan Merdeka Belajar, membangun SDM unggul, menyongsong Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat sore sahabat Dikbud, senang sekali saya dan Asmoro Brahmantio bisa menjumpai Anda kembali di dalam Silaturahmi Merdeka Belajar. Edisi hari ini Kamis 17 Oktober 2024 dan kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik nih, satu dekade pembangunan pendidikan yang semakin berdampak dan juga bermanfaat. Dan senang sekali sore hari ini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh 4 orang narasumber hebat. Sebelum saya menyapa mereka, saya izin dulu ya untuk menjelaskan tentang tema diskusi kita sore hari ini. Sahabat Ibu, dalam 10 tahun terakhir, pembangunan pendidikan nasional Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah terus berfokus pada pemerataan dan juga peningkatan kualitas pendidikan nasional. Kabar gembiranya, indeks pembangunan manusia kita meningkat nih, sahabat Dikbud, dari 68,9 pada 2014 menjadi 73,31 pada 2023. Dan ini seiring dengan perbaikan di berbagai bidang, khususnya di pendidikan, kesehatan, dan juga standar hidup. Dan dari sektor pendidikan, harapan lama sekolah itu meningkat nih sahabat Dikbud dari 12,39 tahun 2014 menjadi 13,05 di tahun 2023. Angka partisipasi sekolah untuk pendidikan menengah juga meningkat sekitar 60 sampai dengan 70%. Kemudian tahun 2023 meningkat 76 sampai dengan 80%. Di pendidikan tinggi juga meningkat sampai dengan 25 sampai dengan 30% untuk tahun 2023-nya. Sementara di tahun 2024 sekitar 16 sampai 20%-nya. Nah, hal-hal ini tuh semuanya didukung oleh berbagai program unggulan pemerintah, misalkan sahabat Ibu sudah mendengar ya, ada program Indonesia Pintar, misalkan yang memberikan bantuan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk bisa melanjutkan studinya sampai jenjang yang lebih tinggi. Terus kemudian di pendidikan tingginya ada KIP kuliah. Nah, selain itu ada juga kalau pernah mendengar afirmasi pendidikan menengah atau juga afirmasi pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk anak-anak putra-putri Papua maupun juga mereka yang berasal dari keluarga pekerja migran. Dan hal ini menunjukkan dampak yang positif dan kita bisa melihat bahwa pendidikan tidak hanya untuk mereka yang mampu saja, tetapi mereka-mereka yang memerlukan bantuan pemerintah ada di sana. Dan sejak tahun 2022, sahabat Dikbud, lebih dari 300.000 sekolah atau satuan pendidikan juga telah menerapkan secara sukarela kurikulum Merdeka. Sebagai pengembangan dari kurikulum darurat saat pandemi kemarin, kurikulum Merdeka ternyata berdampak sangat positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan guru dan juga orang tua bagaimana kurikulum Merdeka itu berdampak gitu ya untuk peserta didik kita atau murid-murid Indonesia. Selain itu, di bidang pendidikan tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM punya berbagai macam menu yang bisa dipilih oleh mahasiswa, sehingga ini tuh kalau boleh dibilang sudah lebih dari 1 juta mahasiswa Indonesia mengikuti program MBKM. Dan program ini ternyata berdampak pada peningkatan
bagaimana mahasiswa itu yang lulus dari suatu program studi dan dia mengambil MBKM, dia bisa eh, mengurangi waktu pencarian pekerjaannya menjadi 2,4 bulan lebih cepat dan gajinya sebagai fresh graduate itu 1,4 kali lebih tinggi dari yang rata-rata tidak mengikuti MBKM. Nanti kita akan juga ngobrol dengan salah seorang mahasiswa peserta MBKM. Dan transformasi pendidikan tinggi ini ternyata juga berdampak pada bagaimana ranking kampus-kampus asal Indonesia di ranking dunia ya. Misalkan di QS World University Ranking tahun 2025 ada 5 kampus Indonesia yang masuk di dalam daftar 500 besar dan ini tuh peningkatannya cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir ini. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai capaian-capaian pembangunan pendidikan kita bersama dengan yang pertama, saya ingin menyapa narasumber dari Kemendikbudristek ada Ibu Vivi Adriani, Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek. Selamat sore, Bu Vivi. Selamat sore. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama kita ya, Bu. Yang berikutnya ada Ibu Guru kita, Kepala Sekolah. Tapi kali ini Bu Fitri akan berbicara gitu ya, dari sudut pandang komunitas yang tergerak, menggerakkan, dan apa Bu, satunya lagi? Tergerak bergerak serentak merdeka. Waduh, dari komunitas kami pengajar, Bu Fitriana adalah koordinator nasionalnya. Jadi kalau koordinator nasional tidak hanya di Jakarta aja ya, Bu Fitri ya. Iya, Mas Danas. Halo, Mas Danas. Baik Ibu, terima kasih sudah waktunya disempatkan gitu ya di tengah kesibukannya sebagai kepala sekolah juga nih. Yang berikutnya ada Ibu Susi Sukaisi, saya manggilnya Mbak Icus. Ini adalah ketua komunitas Sidina Ibu-Ibu Penggerak. Wah, luar biasa nih. Ibu penggerak ini ibu-ibu nggak mau kalah gitu ya. Jadi ini praktik baik ya. Tidak hanya diserahkan kepada gurunya, belajar juga menjadi tanggung jawab orang tua gitu ya. Jadi ibu-ibu ini mendampingi murid-murid anak-anaknya untuk juga bisa belajar bersama dengan guru yang ada di sekolah gitu ya. Sehingga mendapatkan manfaat yang lebih optimal dari pembelajaran. Nah, selamat sore, Mbak Icus. Mungkin masih di mute, Mbak. Boleh di Oke, unmute. sorry. Iya, selamat sore Mas Dana, selamat sore Bu Fitri, Bu Vivi, dan Aldo ya. Aldo, Eh, iya betul. betul banget, kita dari Sidina yang harapannya sih bisa membantu para guru juga ya Bu di sekolah gitu. Jadi ingin orang tua pengen berkontribusi lebih lah dalam pendidikan anak. Luar biasa. Tidak mau tinggal diam, tetapi juga turun tangan membantu guru juga ya, Bu ya. Ya. Makasih Mbak Susi. Terakhir, ini paling jauh Bu Vivi, Mbak Fitri, dan juga Mbak Icus. Ini ada Aldo, Almendo Immanuel, mahasiswa dari Universitas Musamus, penerima manfaat dari MBKM. Halo, selamat sore Aldo. Halo Mas, halo Mbak semua. Perkenalkan Halo. Aldo. Senang sekali jauh-jauh dari Musamus bisa bergabung bersama kita. Merauke apa kabarnya sore ini? Maghrib. Oh, sudah gelap ya. Iya, udah gelap. Iya, 2 jam lebih awal. Ini Iya. lebih awal menyambut hari dan juga lebih awal gitu ya meninggalkan hari. Oke, karena di Merauke sudah mulai gelap, kita mulai saja yuk, sahabat Dikbud, obrolan kita di Silaturahmi Merdeka Belajar sore hari ini. Nah, segmen pertama nih, aku ingin ngobrol dengan Bu Vivi. Bu Vivi mungkin sebagai Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek bisa dijelaskan nggak Bu, seperti apa sebenarnya arah kebijakan Kemendikbudristek untuk meningkatkan pemerataan dan juga perluasan akses gitu ya Bu ya selama 1 dekade terakhir Bu. Silakan. Baik, terima kasih Mas Danas. Jadi memang berbagai kebijakan dan kemudian juga strategi ini sudah betul-betul dilakukan selama beberapa tahun ini untuk memastikan bahwa layanan pendidikan kita ini lebih berkeadilan. Tidak hanya pada aspek akses saja, tapi juga pada aspek kualitas. Nah, sehingga kemudian mungkin bisa disebutkan beberapa kebijakan yang tadi juga sudah disampaikan di awal gitu ya. Sekarang masih banyak anak-anak kita yang juga belum merasakan layanan pendidikan secara memadai. Bahkan juga masih ada anak-anak yang tidak sekolah. Nah, untuk itu kebijakan seperti yang tadi sampaikan ada bantuan-bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu seperti PIP gitu ya.
kemudian juga ada apa afirmasi untuk pendidikan menengah, afirmasi pendidikan tinggi, itu dipastikan gitu. Dan kemudian juga pastinya karena pada saat bicara tentang pendidikan, ini yang juga terberat adalah memastikan kualitas layanan. Nah, ini apa dengan berbagai kebijakan yang saat ini di 5 tahun ini kita bicara terkait dengan Merdeka Belajar, gitu ya, penerapan kurikulum Merdeka, kemudian juga peningkatan kapasitas kompetensi guru, gitu, melalui berbagai program yang dilakukan. Eh, dan tadi pada saat bicara transformasi pembelajaran, ini memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan model pembelajaran ataupun pembelajaran sesuai dengan potensi, kapasitas dan kebutuhannya. Intinya bahwa pembelajaran itu terpusat pada peserta didik. Nah, ini yang dipastikan oleh Kemendikbudristek untuk memastikan bahwa isu-isu atau permasalahan yang selama ini tidak terpecahkan ini kemudian juga bisa pelan-pelan secara bertahap itu bisa diselesaikan seperti itu. Dan ini pastinya juga dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang harusnya juga relevan gitu, dari aspek pembiayaan. Karena pastinya tidak terlepas gitu ya bahwa berbagai transformasi upaya atau strategi tadi untuk membalik kondisi terkait dengan kualitas gitu agar lebih baik gitu ya, akses yang lebih berkeadilan. Ini dengan pembiayaan yang juga lebih seimbang, lebih adil, terutama apabila dirasakan oleh anak-anak kita dan kemudian juga masyarakat. Nah, itu yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dan juga pemerintah melalui agenda prioritas pendidikan selama beberapa tahun. Seperti itu. Luar biasa. Jadi saya senang sekali mendengarnya, Bu. Ada aspek keberadilan ya, Bu ya. Kita pendidikan kita dalam rangka untuk memperluas dan juga memeratakan itu ada aspek keberadilannya yang tadi disampaikan Bu Vivi. Termasuk juga dalam pembiayaan. Berarti kalau nggak salah saya sempat dengar ada bos yang sifatnya tidak sama gitu ya, Bu ya. Bos sekolah di Jakarta dengan bos sekolah di Papua itu berbeda gitu ya, sesuai dengan tingkat kemahalan dan juga kondisi wilayah gitu. Itu sudah dilakukan ya, Bu ya? Sudah, jadi memang ini tantangan yang betul-betul dulu mungkin berat gitu ya dirasakan, dan kemudian juga pemerintah daerah merasa bahwa ini ada intervensi yang kurang kurang berimbang gitu antar wilayah. Nah, sehingga kemudian bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, gitu ya, Kemendikbudristek ini mengupayakan, pertama adalah sebenarnya peningkatan untuk biaya dasarnya dulu, gitu ya, untuk bantuan operasional satuan pendidikan. Ada BOS, ada BOP. Nah, ini kemudian juga disertai dengan penerapan kebijakan bantuan operasional yang sifatnya majemuk. Jadi memperhatikan pada em, karakteristik wilayah, termasuk juga kemahalan gitu. Dan kemudian juga dari satuan pendidikan itu sendiri, gitu. Karena kan ini kan pastinya berbeda, begitu ya. Pada saat kita bicara berkeadilan, gitu ya. Ini kan bukan seragam, bukan sama. Tapi kita memastikan bahwa ini memang sesuai dengan konteks wilayah dan kemudian juga konteks dari satuan pendidikan, termasuk juga eh, apa kalau bisa dikatakan size gitu ya, size dari satuan pendidikan itu sendiri. Itulah Iya. biaya majemuk di bantuan operasional sekolah. Jadi untuk BOS SD, SMP, SMA, SMK dan kemudian juga BOP untuk PAUD dan kesetaraan. Kemudian juga kebijakan di BOS itu juga membedakan, contohnya misalnya untuk yang SLB dan sekolah lainnya. Karena pastinya juga ada kebutuhan yang berbeda antara anak-anak dengan dengan kebutuhan khusus gitu dengan anak-anak lain. Nah, ini kemudian juga dipastikan bahwa bisa terpenuhi dengan biaya yang lebih baik, lebih memadai. Kemudian SMK juga, karena kebutuhan SMK pastinya berbeda dengan SMA. Nah, Iya, seperti itu. karena banyak prakteknya ya, Bu ya. Jadi harus Wah, disesuaikan dengan kebutuhannya. berkeadilan. Iya, senang sekali saya mendengarnya ada kolaborasi aktif juga ya. Kemendikbud tidak sendirian di sini, tetapi juga ada Kemenkeu, Kemendagri, dan juga sepertinya ini adalah wujud dari mendengarkan gitu ya, mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Terima kasih Bu Vivi untuk apa pembukanya gitu ya. Ini menjadi semangat baru ya, semangat pendidikan yang berkeadilan itu.
Nah, saya pengen ngajak ngobrol ke gurunya nih, itu ya. Kalau kualitas pendidikan kan nggak mungkin juga jauh-jauh dari guru. Bu Fitri, dari komunitas kami pengajar, isinya guru-guru, berbagai macam jenis guru di sana ya Bu ya, dari berbagai wilayah Indonesia. Ini kalau boleh sebelum saya nanya, saya ingin membacakan Hmm. bagaimana komunitas kami pengajar ini menjadi apa ya, mengukir sejarah gitu ya. Sejak tahun 2021 menjadi wajah bagi para pendidik untuk tumbuh, berbagi dan juga berinovasi dengan 10 regional luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, mulai dari yang Jabodetabek sampai dengan yang paling timur gitu ya, ada di Maluku dan juga Nusa Tenggara, bahkan Papua. Nah, komunitas kami pengajar bersama-sama merajut visi mewujudkan komunitas pengajar yang kolaboratif, inspiratif, dan juga adaptif, menciptakan ekosistem belajar yang bermartabat. Komunitas kami pengajar juga sudah meluncurkan berbagai program, baik itu luring maupun daring, untuk meningkatkan kapasitas pesertanya gitu ya, guru-guru dalam bentuk kegiatan yang ruang berbagi, ruang sinergi, dan juga ruang kolaborasi. Ini kayaknya kami pengajar juga mendukung kinerja pemerintah gitu ya untuk meningkatkan kapasitas guru. Terima kasih kami pengajar. Nah, Bu Fitri, kalau boleh tanya, ini bagaimana Ibu nih sebagai guru dan juga mungkin mewakili teman-teman nih, boleh ya, pasti dengar curhatan gitu ya, memandang rangkaian program-program Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan selama 5 tahun terakhir dan seperti apa dampaknya untuk Ibu sendiri dan juga teman-teman di komunitas. Baik, terima kasih Mas Danas gitu ya. Ini cukup menarik gitu dalam kita sore hari ini gitu ya Mas. Terkait dengan episode Merdeka Belajar. Seperti yang kita tahu, sudah ada 26 episode Merdeka Belajar yang diluncurkan sejak tahun 2020. Ini menjadi transformasi pendidikan. Nah, transformasi pendidikan ini saya melihatnya gitu, ada 4 bidang yang disasar dalam Merdeka Belajar gitu ya. Yang pertama adalah infrastruktur dan teknologi. Ini terlihat dari beberapa episode tentang PMM-nya, kemudian tadi tentang Siplah gitu ya, bagaimana penyaluran dana BOS dan BOP langsung melalui aplikasi Arkas dan eh, aplikasi Siplah yang langsung gitu ya. Kemudian ada kebijakan, prosedur dan pendanaan. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan masyarakat dan budaya. Lalu yang terakhir kurikulum, pedagogi dan asesmen. Benar yang disampaikan Bu Vivi tadi bahwa semua aspek dari Merdeka Belajar yang coba diluncurkan oleh Kemendikbudristek ini menyasar pada berkeadilan. Proses transformasi pendidikan yang berkeadilan untuk peserta didik kita, bahwa bagaimana pendidikan yang berkualitas, yang lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman itu dapat dipastikan dirasakan oleh semua murid kita tanpa melupakan aspek tadi. Bagaimanalah murid kita bisa tadi kesetaraan, aman dan nyaman tanpa ada faktor tadi, faktor gurunya gitu ya. Bagaimana guru dibuat nyaman dengan episode-episode Merdeka Belajar, bagaimana guru juga ditingkatkan kompetensinya melalui episode-episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan. Selain itu, Mas, di Merdeka Belajar juga kami melihatnya nggak cuma nyasar untuk berkeadilan murid nih, gitu ya. Tapi difikirkan juga loh peningkatan kompetensi bagi kami para guru. Salah satunya di episode tentang peluncuran kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, gitu ya. Itu menjadi salah satu wadah, menjadi salah satu transformasi pendidikan yang mendorong para guru gitu untuk lebih melek lagi, untuk lebih bersemangat menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Bagaimana kami para guru didorong untuk terus-terusan belajar gitu ya, ketika kami masih pengen ngajar gitu kan. Jadi Merdeka Belajar ini menjadi kami melihatnya gitu ya, menjadi rangkaian yang tadi transformasi pendidikan yang tidak hanya tujuan utamanya adalah murid. Tapi selain murid, itu ternyata disiapkan juga loh. Gitulah. Ibarat kata kita mau nyebrang ke sana, itu dari Merdeka Belajar di episode rangkaiannya itu disiapkan. Step by step apa yang dibutuhkan tadi. Bagaimana dana penyaluran BOS itu bisa langsung ke sekolah.
tadi Bu Vivi juga menyampaikan bahwa besarannya disesuaikan dengan kebutuhan tiap daerah. Itu kan hal yang penting dalam apa ya penyediaan layanan kami para guru gitu ya. Kemudian eh, PMM, kurikulum merdeka. Terus kemudian salah satu yang menarik adalah bahwa komunitas kami pengajar ini juga bisa berkembang sedemikian besar gitu Mas, sedemikian eh, banyak gitu anggota kami dari 10 regional tadi Mas Danang sebutkan dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Itu juga karena adanya kebijakan terkait dengan organisasi penggerak. Bagaimana semua pihak dilibatkan. Dan saat ini semangat Merdeka Belajar itu menggaungkan kolaborasi bahwa antar tiap guru, tiap teman-teman rekan sejawat bagaimana berkolaborasi sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan diri, sama-sama meningkatkan kompetensi diri. Tujuannya apa? Untuk murid gitu ya. Jadi Merdeka Belajar kami melihatnya sebagai kesatuan rangkaian yang utuh. Tujuannya memang murid, tapi tidak lupa membangun sekitarnya, tidak lupa memperhatikan sarana prasarana, tidak lupa memperhatikan apa sih yang dibutuhkan guru. Seperti platform PMM gitu ya. Di PMM tidak hanya ada pelatihan, di sana ada bahan ajar, ada modul ajar, gitu, ya, ada modul project. Lalu kemudian yang terakhir kemarin, BSKP meluncurkan tentang panduan perubahan iklim. Modul P5 ada. Kemudian ada di episode 23, buku bacaan bermutu bagi literasi Indonesia. Nah, itu semua kan menjadi salah satu kita di eh, kita punya standar nasional, kita punya SKL di mana peningkat literasi numerasi dan karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. Tapi kita disiapkan juga apa sih yang dibutuhkan, gitu kan. Kemudian tadi ada asesmen nasional gitu. Yang nantinya akan ada nih kalau di SD nih Mas Danas nih lagi gladi bersih nih Mas. Gelombang kedua gladi bersih asesmen nasional gitu kan. Nah, ini juga dampak lainnya gitu ya. Adanya rapot mutu pendidikan yang dinilai tidak hanya nilai murid, tapi bagaimana ekosistem satuan pendidikan tadi mendukung peningkatan mutu pendidikan. Jadi Merdeka Belajar itu bukan cuma murid. Merdeka Belajar itu bukan cuma miliknya peserta didik atau Merdeka Belajar itu bukan hanya murid yang disuruh belajar tapi dan murid yang disuruh merdeka, tapi bagaimana murid Merdeka Belajar itu membawa semangat pembelajar sepanjang hayat untuk gurunya dan semangat untuk merdeka juga bagi gurunya, merdeka dari cara mengajarnya, merdeka juga dalam menentukan capaian pembelajarannya sehingga mampu menciptakan ruang merdeka belajar di kelasnya Mas. Kan lebih Aduh, saya merinding banget Bu Fitri. Jadi sebagai guru dan ibu juga kepala sekolah gitu ya merasa didampingi gitu ya dalam melakukan didampingi Mas. transformasi ya, dan juga ibu melihatnya kita kan menyasarnya murid tetapi guru-gurunya nggak ditinggalin. Nggak Termasuk juga tinggal. kan kayaknya banyak teman-teman Bu Fitri yang juga dari ini ya guru-guru yang non ASN Ya, kemarin terbantu ASN, ya ya betul, betul. Dan menjadi ASN ASN P3K, P3K. itu Hmm, banyak sekali ASN P3K yang saat ini diangkat gitu ya. iya. Kemudian juga transformasi kepemimpinan dari pengangkatan dari program guru penggerak, kemudian guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah saya salah satunya, Mas. Salah Nah, satu salah bukti satu ya, Bu. dampak salah satu dampak dari program guru penggerak yang menghasilkan gitu ya dan Calon-calon mendapat tugas pemimpin tambahan pembelajaran. jadi kepala sekolah gitu ya Mas gitu. Itu sih Mas. Luar biasa. Terima kasih loh ini sudah berbagi. Jadi ini salah satu contoh nih, sahabat Dikbud, Bu Fitri, ini dulunya guru, terus kemudian mengikuti kegiatan atau program pendidikan guru Guru penggerak, penggerak. terus kemudian menjadi salah satu yang diangkat gitu ya, menjadi kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud terkait Ya, pengangkatan kepala sekolah. Jadi kalau bukti dulu nyatanya mungkin udah ada mimpi, gitu ya, ya Bu. betul Mas. Kalau mungkin dulu mimpi Mas, semudah ini, mohon maaf saya masih merasa muda gitu ya. Semudah ini sudah diangkat menjadi kepala Mm-mm. sekolah. Jadi Biar kepemimpinan ini Bu, apa pembelajaran, menggerakkan dengan lebih semangat gitu ya. Karena masih muda, masih
Ah, ayo kita lakukan banyak transformasi gitu ya. Ayo kita lakukan banyak inovasi. Betul sekali. Terima kasih Bu Fitri sudah berbagi. Saya juga ingin Sama-sama. mengundang Mbak Susi. Mbak Susi ini adalah ini ya, founder dan juga ketua komunitas Sidina Ibu Penggerak yang merupakan pusat belajar perempuan yang berfokus pada pendidikan dan juga pengembangan diri. Sidina Community menginisiasi gerakan Ibu Penggerak di mana para ibu diberikan pelatihan tentang update Merdeka Belajar. Wah, ini penting ya. Orang tua jadi emak-emak ini tahu Merdeka Belajar itu apa, bukan katanya gitu ya, tetapi langsung dengar dari yang punya kebijakan dan saat ini sudah meluluskan sekitar 2.000 orang ibu penggerak luar biasa dan masih aktif ya menyosialisasikan gerakan Merdeka Belajar ke masyarakat dengan perannya sebagai fasilitator. Jadi ikutan ini ya ke sekolah atau mungkin ke pusat-pusat kegiatan masyarakat untuk juga ngobrolin tentang Merdeka Belajar. Benar gitu ya Mbak Susi ya? Iya, betul banget Mas Danas. Jadi kita mempunyai 200-an fasilitator yang Mhm. siap sedia gitu untuk bersama para guru, para kepala sekolah untuk membantu mensosialisasikan Merdeka Belajar tapi dari POV orang tua gitu. Jadi kita Ya. membantu mensosialisasikan audiensnya itu ke orang tua dan juga ke Mhm. siswa. Khususnya kalau ke siswa tuh yang paling banyak diminta sosialisasi itu tentang misalnya bahaya perundungan seperti itu Mas. Betul. Nah, Ya. kalau tadi kan sampai tergerak gitu ya, para ibu-ibu ini sebenarnya seperti apa sih pandangan ibu-ibu dari Sidina Community ini, Mbak Susi, dan khususnya melihat program-program Merdeka Belajar dan juga capaian yang sudah dicapai dalam pembangunan pendidikan kita. Mungkin boleh sharing gitu, Mbak Susi, silakan. Oke, terima kasih Mas Danas. Jadi kalau aku tuh inget banget pesan dari Mas Menteri bahwa Merdeka Belajar ini sebagai gerakan gitu ya. Jadi apapun itu jika dijadikan sebagai sebuah gerakan biasanya dampaknya akan lebih lebih terasa seperti itu dan semua orang akhirnya merasa memiliki gitu Mas. Jadi tadi aku setuju banget seperti kata Bu Fitri bahwa Merdeka Belajar merupakan proses untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia untuk menghasilkan SDM Indonesia yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Kami dari orang tua, dari komunitas orang tua senang banget karena Merdeka Belajar ini saya melihatnya relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman, Mas, seperti itu. Jadi dari episode-episode yang diluncurkan itu banyak banget yang kita ngelihatnya, wow ini memang dibutuhkan sekali gitu ya untuk anak-anak kita, untuk dunia pendidikan kita seperti itu. Bahkan saking senangnya akhirnya membuat saya pribadi gitu dan akhirnya memotivasi teman-teman yang lain juga, yuk kita bikin gerakan ibu penggerak yuk gitu kan. Dari kalangan orang tua, kita kita bergerak dari apa yang kita bisa lakukan gitu Mas. Jadi kita membuat gerakan ibu penggerak, saya sudah menginisiasi dari tahun 2022 ya, terus mengadakan pelatihan online tadi yang materinya seputar update Merdeka Belajar seperti kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila, PPKSP gitu kan, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan tadi gitu kan. Nah, akhirnya senang gitu setelah mereka ikut pelatihan ibu penggerak, mereka juga akhirnya bisa mendaftar menjadi fasilitator gitu. Di mana setelah menjadi fasilitator tuh mereka berkesempatan untuk mensosialisasikan ke masyarakat, baik ke sekolah maupun ke komunitas seperti itu. Saya senang banget dengan Merdeka Belajar karena dari POP saya sebagai orang tua ya Mas, di mana masih mempunyai anak usia sekolah, apalagi usianya tuh masih usia SD gitu kan. Karena saya ngelihatnya si Merdeka Belajar ini apa ya fokus dalam penguatan karakter siswa seperti itu dibandingkan mungkin hanya belajar tapi untuk mengejar nilai semata gitu. Jadi mereka tujuannya itu harapannya itu seperti seperti disampaikan Manino adalah bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Love flying love flying love love Long flying life long learner. life learner. Sorry. Sorry. Nah, jadi kalau misalnya itu dan itu akhirnya memotivasi para ibu juga, Mas, untuk mereka juga senang belajar akhirnya. Jadi kalau Mas Danas lihat di Sidina itu ada ibu-ibu sekarang yang lagi S2 lagi gitu. Terus kemudian ada ibu-ibu yang mencoba keluar dari zona nyaman, mereka mendaftar menjadi trainer red laut seperti itu. Karena mereka akhirnya jadi tahu tentang literasi, tentang numerasi, terus ada yang buka TBM Mas, buka Taman Bacaan Masyarakat, terus TBM-nya itu sangat aktif apa dikelola dan bisa apa ya
membantu masyarakat di sekitarnya. Itu merupakan beberapa cerita-cerita baik gitu dampak dari Merdeka Belajar. Jadi siswa ataupun orang tuanya melihat bahwa belajar ini sebagai sebuah kebutuhan. Seperti itu. Kebutuhan ya Mas, bahwa kita memang butuh gitu. Kita butuh untuk belajar. Dan saya sangat setuju tadi seperti yang disampaikan Bu Fitri dengan sistem asesmen yang sekarang juga sangat membantu menguatkan literasi dan numerasi siswa di rumah. Jadi kita pun ini lagi dalam proses belajar ini Mas, pelatihan ibu penggerak lanjutan di mana salah satu materinya itu adalah tentang kita belajar tentang capaian pembelajaran khususnya bahasa Indonesia dan matematika yang berkaitan erat dengan literasi dan numerasi. Jadi di sini mereka belajar intinya Mas lebih memotivasi orang tua untuk Mhm. membersamai pendidikan anaknya selain juga orang tuanya bisa terus bertumbuh seiring dengan jenjang pendidikan anak seperti itu. Jadi kayak anaknya SD kita tahu nih anak SD itu fasenya sedang apa sih kayak gitu. Mhm. Nanti kita siap-siap anaknya memasuki usia remaja beda lagi ya kita harus Mhm. upgrade diri lagi seperti itu Mas Iya. Danis. Aduh, aku terharu sekali, Mbak Susi. Ini bagaimana orang tua membersamai. Ini memang komitmen menjadi orang tua itu kalau dibilang berat-berat gitu ya, tetapi ini sebuah luar biasa gitu ya perannya untuk bisa membersamai guru-guru juga ya Ya, dalam belajar pembelajaran murid-muridnya atau anak-anaknya. Dan ini terlihat sangat penting ya Mbak ya, karena memang anak-anak yang apa didukung oleh lingkungan keluarga atau orang tua yang mendukung pendidikannya itu terbukti berhasil gitu ya di masa depan. Dan semoga ini juga menjadi amal jariah juga ya buat teman-teman ibu penggerak. amin. Dan senang sekali saya mendengarnya bahwa tidak berhenti gitu ya ketika menjadi ibu rumah tangga itu bukan berarti lebih santai gitu ya Mbak. Tetapi ada tanggung jawab besar dan tadi diwujudkan dengan berbagai macam inovasi oleh ibu-ibu luar biasa. Iya. Saya salut, salam hormat kepada ibu-ibu penggerak Sidina. Terima Oke, kasih. nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Susi. Saya ingin mencolek nih Aldo, Almendo Immanuel, mahasiswa penerima manfaat MBKM dari Universitas Musamus. Saat ini Aldo berkuliah di Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan Fisika, dan fakultasnya di Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus Merauke. Aldo mengikuti MBKM yaitu program pertukaran mahasiswa merdeka Batch 4 dan saat ini Aldo pernah meraih prestasi sebagai kepala suku PMM di Inbound UI. Nah, sebagai seorang peserta MBKM atau juga mahasiswa dari Indonesia bagian timur di Aldo, bagaimana pandanganmu terkait program-program MBKM yang khususnya menyasar kamu gitu ya, Sivitas Akademik Pendidikan Tinggi. Silahkan Aldo. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk Mbak dan Mas juga. Terima kasih atas kesempatannya. Tentunya sangat luar biasa saya malam hari ini dapat bergabung pada kegiatan silaturahmi Merdeka Belajar pada malam hari ini. Untuk pandangan saya terhadap program Kampus Merdeka tentunya adalah program yang sangat-sangat luar biasa dan sangat membuat saya gamon, gagal move on. Karena dalam program tersebut, terkhususnya pada program yang saya ikuti, yakni pertukaran mahasiswa merdeka memberikan banyak sekali impact pada diri saya sendiri dan juga banyak sekali memberikan perubahan dan perkembangan dalam diri saya yang awalnya mungkin secara ya diketahui kalau kita ya anak-anak timur terkhususnya sendiri itu kebanyakan mager. Nah, ketika saya melakukan dan mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di Universitas Indonesia pada semester kemarin memberikan saya motivasi dan juga semangat untuk membuktikan bahwasannya kami juga yang ada di wilayah timur Indonesia yang notabene adalah wilayah 3T tentunya, kami juga mampu bersaing dengan teman-teman yang ada di daerah barat. Dan itu menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya perbedaan. Itu semua tergantung dari bagaimana semangat belajar kita dan bagaimana motivasi kita dalam menempuh pendidikan. Jadi, menurut saya program yang saya ikuti yakni PMM itu memberikan banyak sekali perubahan dan juga perkembangan dalam diri saya dan juga bagi saya program Kampus Merdeka ini yaitu seperti MBKM, kampus mengajar, MSc, BI, ISMA, dan lain sebagainya merupakan langkah awal yang menurut saya sangat-sangat luar biasa dan langkah awal yang sangat konkret demi memajukan SDM kami para mahasiswa-mahasiswi yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Karena program Merdeka Belajar atau
Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yang memiliki banyak program ini memberikan kami kesempatan untuk memperluas jaringan kerjasama kami, memperluas koneksi kami, dan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk lebih mengenal kebudayaan luar, kebinekaan, dan juga budaya pendidikan di luar. Dan menurut saya, atau terkhususnya pandangan saya, program Merdeka ini sangat luar biasa tentunya. Karena yang sudah saya jelaskan bahwa tidak ada sama sekali kekurangan, namun banyak sekali kelebihan yang kami dapatkan. Dan saya sangat-sangat berterima kasih dan sangat-sangat betul-betul berharap bahwa program Merdeka atau dari program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini terus dilanjutkan agar dapat memberikan semangat dan juga dapat memberikan pembangunan dan juga dampak positif bagi kami para mahasiswa-mahasiswi yang terkhususnya di daerah-daerah pelosok untuk lebih maju atau mempunyai motivasi semangat belajar dan semangat berkembang ke depannya nanti. Iya. Kayak kamu nih Aldo, ada banyak nggak sih teman-teman kamu yang pengen juga gitu mengembangkan diri melalui MBKM gitu? Selain Aldo nih, ada nggak teman-teman di Umusamus yang juga seperti Aldo gini? Iya, Mas. Jadi banyak banget teman-teman yang pengen seperti kami, saya, dan teman-teman saya yang kemarin lulus program MBKM. Itu banyak sekali yang merasa bahwa mereka tuh kayak istilahnya karena mereka gak lolos. Jadi kayak mereka bilang, aduh, saya ini padahal pengen loh. Nah, cuman sayangnya ya, mungkin pada saat pendaftaran atau pada saat proses apapun itu mereka gagal. Tetapi dalam motivasi mereka dalam mengikuti program MBKM ini, kami sangat semangat, teman-teman saya sangat semangat untuk mengikuti program ini. Namun, ya tentunya kita tahu ya dalam pendaftaran setiap universitas pasti memiliki atau mempunyai kuotanya masing-masing, yang tentunya pasti kembali kepada kemampuan dan juga kepada semangat diri kita sendiri, bagaimana kita menunjukkan value kita dalam bidang akademik maupun non-akademik di Iya. universitas, agar dapat menunjukkan bahwa kita layak untuk menjadi bagian dari program Merdeka Iya. Belajar. Jadi teman-teman Aldo ini meskipun gagal gitu ya, tetapi tidak menyerah karena tahu gitu ya ada banyak program lain yang bisa diikuti dan menikmati prosesnya gitu ya. Jadi ada proses pembelajaran ya Dok ya. Jadi tadi mungkin dari kegagalan dia belajar apa gitu ya. Ternyata mungkin kurang cocok atau mungkin karena kuota. Gimana kalau misalkan program lain gitu ya. Jadi ada banyak menu yang bisa Aldo pilih melalui MBKM Kampus Merdeka gitu ya. Dan Iya, ini Aldo tadi mention akan bisa mendorong pemerataan pendidikan karena anak-anak di Indonesia bagian timur pun bisa gitu ya mengikuti program-program yang disediakan gitu ya dan iya. bersaing dengan anak-anak yang di bagian wilayah lain Indonesia dan tidak malu, tidak rendah diri gitu ya, percaya diri juga gitu ya, menunjukkan kapasitas terbaik ya. Oke, Aldo, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Aldo. Sahabat Dikbud, menarik banget ya diskusi kita sore hari ini sebelum kita lanjut ke segmen kedua. Yuk kita lihat video berikut ini sambil rehat sejenak. Kita saksikan. Sekolah kan juga harus ada uang gitu. Terus kayak dapat beasiswa tuh kayak berkat gitu loh kan. Jadi bapak dan mama setuju untuk lanjutkan sekolah di luar Papua. Motivasi saya untuk melanjutkan program yang lebih tinggi adalah saya ingin mencapai cita-cita saya. Yang pertama, yang kedua adalah saya ingin membahagiakan keluarga saya, khususnya orang tua saya. Harapan saya buat program ADEM dan adik ini bisa terus berlanjut, dan harapan buat adik-adik, teman-teman yang ada di Papua tetap semangat untuk menuntut ilmu. Jalan masih banyak, beasiswa-beasiswa yang disediakan oleh pemerintah ada banyak. Jadi teman-teman tetap semangat untuk belajar dan mencapai cita-cita. Selamat sore sahabat Dikbud, jumpa kembali di Silaturahmi Merdeka Belajar. Kisah Lili, penerima program ADEM dan juga ADIK bisa Anda saksikan di YouTube Kemendikbud RI ini sahabat Dikbud. Nah,
Sore hari ini SMB dengan tema satu dekade pembangunan pendidikan semakin berdampak dan bermanfaat, makin seru perbincangannya karena ada 4 narasumber hebat kita, Ibu Vivi Adriani, kemudian ada Bu Fitriana dari komunitas kami pengajar, kemudian Bu Susi Sukaisih dari komunitas Sidina Ibu Penggerak dan juga mahasiswa penerima manfaat MBKM Aldo dari Universitas Musamus. Bu Vivi dari Kemendikbudristek ini melakukan evaluasi pastinya kan Bu tentang program-program yang sudah dijalankan. Nah, bagaimana sebenarnya dampak program dan kebijakan Merdeka Belajar khususnya untuk peningkatan kualitas pendidikan ini tuh dievaluasi oleh Kemendikbudristek, Bu. Silakan. Ya, menjelang juga bahwa tahun 2024 ini Rensa kita ini tahun terakhir gitu untuk pelaksanaan. Ini memang sudah sejak tahun lalu gitu dilakukan review dan kemudian juga evaluasi lintas gitu untuk pertama memahami dan kemudian juga mengidentifikasi dampak dari kebijakan Merdeka Belajar dan kemudian juga dari sisi program kegiatan dan anggaran yang selama ini dianggarkan dan dialokasikan. Nah, dari aspek kualitas, berbagai upaya kebijakan dan kemudian juga penerapan transformasi pendidikan, ini sebenarnya juga sangat terlihat dampaknya gitu ya, Mas Danas ya. Contoh misalnya dari indikator eh, literasi dan numerasi saja, ini kemudian menunjukkan eh, apa em, capaian yang bisa dikatakan cukup signifikan gitu ya, meningkat apabila kita bandingkan dari tahun-tahun lalu. Contoh misalnya untuk yang kemampuan literasi, proporsi anak yang bisa dikatakan mencapai batas minimum yang dikatakan baik gitu untuk literasi. Ini tahun 2021 ada di tataran 52,54% gitu. Nah, 2 tahun setelah itu, tahun 2023, ini sudah mencapai di angka 68%. Jadi bisa dibayangkan, anak-anak yang didorong gitu ya. Kita tidak bicara masalah skor, tapi anak-anak yang mampu ini kemudian lebih meningkat. Begitu juga dengan kemampuan numerasi. Ini dari awal pada saat melakukan asesmen nasional di tahun 2021, ini angkanya masih cukup rendah gitu ya di tataran 32 persenan. Nah sekarang ini juga sudah di 2023 gitu di capaian terakhir itu sudah di angka 62%. Nah ini bisa dibayangkan gitu. Transformasi untuk peningkatan kualitas tadi yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu tadi begitu ya. Jadi dari mulai misalnya kita bicara masalah teknologi pembelajaran, asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, ya, untuk perbaikan layanan gitu. Kemudian juga guru, kurikulum merdeka gitu ya. Ini banyak sekali mendorong pada upaya-upaya perbaikan yang ditujukan dengan hasil belajar siswa yang lebih meningkat. Nah, belum pada saat juga bicara bahwa anak-anak ini kan perlu belajar atau berada pada kondisi yang juga baik gitu pada saat melakukan pembelajaran. Jadi dari iklim keamanan sekolah, kemudian juga kebinekaan, inklusivitas, ini juga kita sebenarnya pada posisi yang juga cukup baik. Nah, ini juga dampak dari berbagai pelaksanaan prioritas yang selama ini dikerjakan oleh Kemendikbudristek gitu ya. Termasuk misalnya upaya untuk pencegahan penanganan kekerasan gitu ya. Kemudian juga tadi berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa ya layanan pendidikan kita ini memang betul-betul untuk memastikan bahwa anak-anak ini belajar pada kondisi yang betul-betul mendukung gitu ya. Yang ditunjukkan tadi dengan hasil belajar yang meningkat cukup signifikan seperti itu. Belum nanti bicara masalah akses gitu tadi sudah disampaikan oleh Mas Danas di awal gitu ya. Jadi kita bisa mempertahankan partisipasi pendidikan, angka partisipasi sekolah yang juga di dasar potensinya sudah optimal gitu ya. Yang kemudian juga yang pendidikan menengah meningkat terus gitu ya. Nah ini juga sebenarnya dampak dari berbagai upaya yang kita lakukan juga. Tidak hanya dengan kalau kita bisa bicara masalah anggaran gitu ya, dengan anggaran yang ada di Kemendikbudristek, tapi karena ini juga upaya yang dilakukan
oleh Kemendikbudristek untuk memastikan sinkronisasi berbagai sumber pendanaan, termasuk juga dengan pemerintah daerah, karena penting gitu ya. Pada saat melaksanakan hal ini semua, ini kemudian pasti dukungan terbesar juga dari pemerintah daerah dan boleh juga kelompok masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi Iya, evaluasi ini sangat penting nanti ke depan untuk kita juga bisa mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang sudah kita laksanakan selama ini gitu ya. Dan kemudian aspek kunci, praktek baik, ini bagaimana kita kemudian nanti meneruskan gitu di kebijakan ke depan. Sehingga berkelanjutan ya, tidak terputus gitu. Sekarang sudah dilakukan berbagai upaya, kemudian putus gitu ya. Nah ini pastinya yang baik ini apa akan diteruskan untuk ke depan. diteruskan. Gitu. Terima kasih Bu, ini pesan yang sangat penting ya keberlanjutan karena hasil capaian yang sudah sangat positif tadi itu sebaiknya ditingkatkan gitu ya, diteruskan, ditingkatkan dan memang jika ada hal-hal yang kurang gitu nanti bisa dilakukan perbaikan. Dan tadi Ibu mengingatkan kita bahwa pendidikan dasar dan menengah ini salah satu faktor kuncinya juga adalah pemerintah daerah ya karena mungkin teman-teman mungkin belum banyak yang tahu bahwa pendidikan dasar dan menengah ini dibagi gitu ya kewenangannya tidak hanya di pemerintah pusat saja tetapi ada peran pemerintah daerah gitu ya sebagai urusan pemerintahan yang konkuren gitu dan eh, bagaimana pemerintah daerah tadi itu memprioritaskan pendidikan akan sangat memegang peranan penting dalam kemajuan pembangunan pendidikan di suatu daerah itu. Terima kasih Bu Vivi, nanti kita akan nanya-nanya lagi tentang inovasi khususnya di bidang pembiayaan atau perencanaan pendidikan ya Bu ya. Saya akan ke Bu Fitri dulu. Koordinator Nasional Komunitas Kami Pengajar, apa program atau kebijakan paling favorit nih dari Kemendikbudristek nih Bu Fitri yang mungkin berkesan buat Bu Fitri ataupun teman-teman. Silahkan Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Danas. Ini dari 26 episode Merdeka Belajar gitu ya Dan yang plus-plus diluncurkan. ya, kayak Dan ASN P3K plus-plusnya, kan ya. ya karena di dalamnya pasti ada plus-plusnya gitu ya. Nah, ini menarik Mas Danas. Ada banyak sekali yang menurut kami gitu ya sangat berkesan gitu atau menjadi favorit gitu lah. Yang pertama adalah tentu saja kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar itu menjadi eh, apa ya bisa dibilang transformasi yang mendorong kita untuk eh, perubahan paradigma pembelajaran gitu ya. Apalagi setelah adanya kemarin COVID-19 masa pandemi gitu ya. Kemudian diluncurkannya kurikulum Merdeka dan PMM ini juga membuka kesempatan yang besar bagi kami para guru untuk belajar gitu ya. Bukan tanpa tantangan, bukan tanpa hambatan, tapi kami percaya itu menjadi tonggak perubahan yang cukup signifikan dan nyata di guru-guru kita gitu ya. Kemudian eh, yang paling berkesan lagi adalah perubahan di episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan BOS. Nah, tadi Sekarang Mas lebih cepat Danas, ya Bu ya. yes Nggak lebih cepat, mampir-mampir gitu ya, gak langsung diterima. mampir-mampir, langsung diterima sekolah. Dan kenapa saya bilang paling berkesan? Saya pun akhirnya merasakan dampak yang nyata ketika menjadi kepala sekolah gitu ya. Kalau dulu ada kesannya, aduh jadi kepala sekolah harus nalangin dulu dananya. Ini itu sedangkan di sekolah kan ada kebutuhan yang mungkin urgent gitu ya, yang kita harus bisa tangani terlebih dahulu. Tapi di episode ketiga ini gitu ya, wah itu memotong, memangkas jalur sehingga nyampe ke sekolah lebih cepat dan bisa peruntukannya lebih eh, fleksibel lagi sesuai dengan kebutuhan tiap sekolah itu sendiri. Lalu ada juga episode tentang organisasi penggerak. Kemudian ada program guru penggerak. Ada episode tentang sekolah penggerak. Nah, ini melahirkan tadi kepemimpinan pembelajaran dan transformasi kepemimpinan yang luar biasa. Ada banyak sekali. Saat ini tuh ada kurang lebih 12 angkatan guru penggerak gitu ya. Kemudian juga ada banyak sekali teman-teman saya guru penggerak yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah di seluruh Indonesia ini gitu ya. Itu berdampak banget gitu kan. Kemudian ada lagi tentang rapot pendidikan
Nah, ini menjadi salah satu dasar kita untuk melakukan perencanaan berbasis data. Jadi tadi dari Merdeka Belajar, tiap Merdeka Belajar ada program yang berkelanjutan, ada program yang saling berkaitan. Contohnya tadi, oh mekanisme dan penyaluran BOS sudah berubah nih. Lalu ada lagi rapot mutu pendidikan. Nah, ketika kita melihat apa sih yang dibutuhkan sekolah, apa sih yang harus kita jadi prioritaskan di rapot pendidikan, dijawab dengan rapot pendidikan. Lengkap dengan Iya. fitur-fiturnya, Mas Danas. Iya. Jadi kepala sekolah ini merasa terbantu gitu ya Bu ya untuk Iya, melakukan perencanaan betul. sekolah gitu ya. Ya, Apa yang harus menjadi prioritas penanganan gitu. penanganan Bukan yang lain-lain bukan gitu ya. lagi bukan lagi ibarat kata ngawang-ngawang gitu ya, tapi Ngarang-ngarang ngarang-ngarang, tapi perencanaan berbasis data menggunakan data. rapot mutu pendidikan. Di sana lengkap dari akar Hmm. masalahnya apa, kemudian di sana juga ada rekomendasi bagaimana benahi masalah tersebut. Ya, Itu menjadi sesuatu kalau dari sudut pandang kepala sekolah ya mungkin itu menjadi sesuatu yang sangat berguna. Nah, tidak berguna. hanya kepala sekolah sebenarnya, tapi dari guru juga. Dan yang paling penting Mas Danas adalah Hmm. bagaimana ekosistem satuan pendidikan sekarang dituntut untuk menjadi aman dan nyaman untuk semua. Nyaman, betul. Dengan diluncurkannya episode ke-25, Mm-mm. pencegahan PPKSP. dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Ya, pendidik, mulai ada Permendikbudnya nomor ya. 46. Jangan salah, itu tidak hanya pencegahan kekerasan terhadap muridnya, tapi juga semua yang ada di ekosistem satuan pendidikan. Saya sebagai guru merasa aman dan nyaman juga. Kenapa? Karena posisi kita sama di aturan itu. Bisa jadi korban, bisa juga jadi pelaku, gitu kan. Tapi justru Iya. dengan episode itu Mas Danas, eh, peraturan itu membuat sekolah menjadi aman dan nyaman. Ini tidak hanya melindungi murid, tapi melindungi juga kami sebagai guru, kami sebagai kepala sekolah gitu ya. Kemudian ada tadi buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Kemudian tadi perubahan kurikulum dan PMM menjadi salah satu yang sangat berkesan dan favorit gitu ya. Itu Luar menjadi biasa ini. pendorong yang luar biasa Mas Danas untuk kita sebagai seorang guru untuk terus-terusan belajar, Untuk terus belajar ya. untuk terus Nggak belajar. cuma ngajar, tetapi Gak harus cuman belajar ngajar. gitu ya Bu Dan ya. sekarang cukup satu aplikasi PMM, ada Mm-mm. lagi fiturnya Mm-mm. pengelolaan kinerja, Pengelolaan di mana kinerja. kolaborasi antar kementerian Mm-mm. yang mulai diinisiasi, mulai dijembatani, mulai diketok banyak pihak pintunya oleh Kemendikbudristek untuk pengelolaan kinerja ini cukup luar biasa, perubahan yang cukup signifikan gitu ya Mas, Dan gitu ya. mengurangi beban guru ya Bu. Jadi Dan bisa lebih fokus untuk betul mendidik. sekali. Mengurangi beban guru dan gini Mas, sekarang guru ayo fokus mengajar, ini Heeh. sarana prasarananya, kemudian pengembangan dirinya pun dibuka selebar Iya. mungkin. Jadi nggak Saat lu lagi ya, ya Bu yang yes, dikirim diklat ya. yes. Heeh. Saat ini banyak sekali guru-guru yang bisa belajar langsung. Salah satunya dengan tadi adanya organisasi penggerak. Merdeka Belajar mendorong komunitas-komunitas belajar untuk hidup, Mas, untuk Ya, berkembang. Salah satunya untuk komunitas berkembang. kami pengajar ini mengambil banyak sekali manfaat gitu ya. Ya. Kami bisa menjadi tumbuh dan berkembang karena adanya program-program dari Kemendikbudristek yang mendorong kolaborasi. Hmm. Ya. Kolaborasi antar komunitas. Sekarang nggak ada lagi saling saing-saingan gitu ya. Tapi bersaing sehat sekarang ya Bu ya. Saat Jadi dan ya dengan meningkatkan prestasi. prestasi serta kolaborasi, Mas, gitu ya. Wah, luar biasa. Kami pengajar banyak sekali kami berkolaborasi salah satu dengan BKHM, Kemendikbudristek, kemudian Mm-mm. seluruh bagian dari mulai Pautidasmen, BSKAP itu mendukung kegiatan komunitas. Mm-mm. Dan tadi sekarang tuh nggak ada lagi Mas gitu ya. Wah, Mm-mm. yang kebijakan pemerintah gitu atau dari Kemendikbudristek yang kaku kemudian kita telan gitu ya. Ini tuh apa? Ini tuh bagaimana? Pelaksanaannya seperti apa dan bagaimana? Dengan gerakan Merdeka Belajar tadi, benar kata Mbak Susi. Ingat kalau kata-kata Mas Menteri gitu ya, gerakan.
maka gerakan dengan kata Ya, gerakan itu dimiliki semua orang, siap. gitu. Nggak Siap, Bu cuma Fitri. guru, Ha-ha. gitu ya. Terima Tapi kasih. juga Ha. semua pihak, gitu Mas. Itu sih Mas berkesan banget untuk kami Kayaknya gitu. hampir semuanya Merdeka Belajar ini jadi favorit nih. Jadi favorit untuk para guru. Belum lagi nanti yang urusan terkait dengan pendidikan yang lebih Yang tinggi gitu ya. lain-lain. Iya. Gitu. Terima kasih Bu Fitri sharingnya. Sama Mas. Pertanyaan yang sama, Mbak Susi, Sidina Community, bagaimana nih suaranya? Apa yang paling favorit atau paling berkesan? Boleh nih, personal Mbak Susi ataupun juga mewakili teman-teman Sidina. Iya, aku tuh kemarin sempat survei gitu ke beberapa fasilitator. Ibu-ibu, episode Merdeka Belajar mana sih yang menurut ibu-ibu tuh paling berkesan gitu dan mungkin relevan gitu ya sebagai orang tua. Nah, ada beberapa sih Mas Danas yang mengemukakan pendapat dan aku ngelihatnya emang banyaknya menjawab itu sih. Yang pertama itu adalah terkait dengan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan seperti itu. Nah, di mana kan selama ini banyak miskonsepsi ya, Bu Fitri gitu, bahwa Iya benar anak Mbak itu Susi. harus bisa calistung lah segala macam Iya. sedini mungkin, gitu kan. Padahal yang harus kita kuatkan itu ada 6 fondasi lainnya seperti itu, seperti apa beragama ya, beragamanya agama dan budi pekerti, terus sosial dan bahasa, kognitif, pemaknaan belajar yang positif emosi, motorik dan perawatan diri itu loh yang mungkin orang tua masih banyak miss gitu. Jadi fokusnya tuh kok calistung-calistung. Padahal itu merupakan salah satu miskonsepsi. Terus yang kedua adalah tentang PPKSP Mas gitu dan pembentukan TPPK gitu. Jadi kenapa sih PPKSP itu menjadi salah satu yang apa ya yang paling orang tua tunggu gitu. Karena PPKSP ini memberikan ruang yang aman ya Bu ya bagi nggak hanya bagi siswa tentunya Wah, di situ ada gurunya juga ada kepala sekolah gitu di mana PPKSP ini akhirnya orang tua itu jadi lebih tenang gitu ya mengirim anaknya ke sekolah gitu karena dilindungi gitu nggak deg-degan lagi gitu aduh anak saya nanti di sekolah dibully nggak ya dan lain sebagainya karena banyak cerita nih dari para orang tua Mas yang kayak mereka tuh mungkin pengalaman mereka sendiri di masa lalu ataupun anaknya yang mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dan itu mau sebenarnya itu mengarahnya ke bullying atau ke kekerasan seperti itu. Tapi bingung ya dulu harus gimana gitu. Dan sekarang itu dengan adanya Permendikbud tentang PPKSP dan dibentuknya TPPK di semua sekolah, hampir semua sekolah ya yang sudah mempunyai TPPK, akhirnya mereka bisa lebih lebih apa ya lebih tenang walaupun tentu nggak cukup sampai di situ ya perlu dukungan lebih dari orang tua makanya Mas ini si Dina tuh berperan lebih nih di ranah ini karena kita akhirnya turut membantu sekolah nih untuk memberikan materi tentang perundungan kepada siswa di sekolah seperti itu. Jadi untuk para Bapak Ibu guru di sini yang mungkin membutuhkan sosialisasi untuk siswa boleh untuk coba reach out ke kami gitu ya. Karena di Jogja itu Fasil Jogja itu banyak banget yang akhirnya sekolah negeri yang meminta para fasilitator kami itu untuk sharing gitu terkait bahaya perundungan. Terus selanjutnya adalah tentang tadi Bu Fitri juga sempat menyebut itu tentang buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, di mana orang tua ini sangat terbantu Mas dengan adanya SIBI gitu. Akhirnya di situ kan orang tua bisa mendownload sendiri ya buku teks maupun non teks gitu di buku kurikulum Merdeka seperti itu. Dan senangnya buku non teksnya itu benar-benar bagus dan di apa ya dibedakan berdasarkan jenjang, Mas. Ada pembaca dini, pembaca semenjana dan sebagainya. Jadi itu kita akhirnya bisa tahu ya. Oh, anak saya usianya segini nih, kayaknya dia masih pembaca dini seperti itu. Itu bukunya juga menarik gitu ya. Apalagi kan mungkin anak-anak yang masih TK itu senangnya bukunya yang banyak ilustrasinya, banyak gambarnya. Dan tak ter, tak tertinggal adalah tentang kurikulum Merdeka dong Mas pastinya gitu di mana kurikulum Merdeka ini menurut orang tua sih sebenarnya mungkin awal-awal juga masih banyak yang bingung ya, tapi sampai kita tuh bikinin ini loh Mas materi tentang membaca capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka khususnya untuk materi literasi dan numerasi. Itu beneran sama co-founder saya itu bener-bener dibacain gitu per fase ini kalau apa minimal yang harus dicapai nih untuk anak fase A, B sampai F ya gitu Bu.
Itu benar-benar dikulitin mas satu-satu. Jadi kayak misalnya untuk literasi atau untuk matematika fase A itu apa sih yang mungkin anak-anak harus harus kuasai kayak gitu. Ini senang sih karena ketika ibu-ibu tahu capaian pembelajaran, akhirnya ibu-ibu jadi tahu anak saya tuh harus harus menguasai apa, harus belajar apa, dan akhirnya kan bisa membantu ya Bu di rumah gitu. Jadi kayak oh ternyata saya bisa nih ngebantu Bapak Ibu guru nih buat misalnya ngajarin anak saya matematika. Karena nggak ada alasan lagi ya, buku teksnya juga udah disiapin di CB gitu, bisa tinggal download, bisa ngeprint Iya. sendiri dan lain sebagainya. Gitu Mas. Jadi sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka ini, mereka itu kan banyak pembelajaran juga berbasis proyek ya. Jadi anak-anak ditantang untuk kreatif. Jadi anak itu tidak melulu disuruh apa ya, misalnya mencatat atau menghafal, tapi diberikan tugas-tugas yang bentuknya proyek-proyek gitu, sehingga anak itu nggak hanya sekedar tahu sih, nggak hanya sekedar bisa, tapi juga tahu maksud dari tujuan proyek itu dibuat seperti apa. Itu yang paling penting, sehingga harapannya anak tuh jadi senang belajar. Itu aja sih Mas kalau dari POV orang tua. Terima kasih. POV orang tua luar biasa membersamai guru dalam mendidik anak-anak gitu ya. Jadi Ya, aku tadi melihat Mbak Susi berupaya untuk menemani teman ibu-ibu yang lain gitu ya, untuk mengurangi kecemasannya. Jadi kalau udah tahu why-nya, kenapa sih kok harus ribet-ribet project based learning gitu ya? Kenapa iya sih kok P5 lah ribetnya segala macam. pembelajarannya kok jadi gini, kok jadi gitu? Oh, coba kita cek gitu ya, capaian Iya, pembelajarannya. Wah, ternyata kayak gini. Kalau angkatan kita dulu mungkin catur wulan ya Mbak Susi ya. Nah, kalau sekarang keterulan ada ya. fase gitu ya. Jadi kan memang ada perubahan-perubahan yang memang terjadi dan ini adalah sudah keniscayaan gitu ya. Kondisinya udah berubah. Jadi ya Ya, memang ada banyak hal yang berubah. Salah satunya kurikulumnya dan ini memang tujuannya adalah untuk mendidik anak untuk masa depan gitu ya. Dan memang ya. karena kita adalah produk masa lalu, kita senang gitu ya kalau ada yang membersamai untuk belajar bagaimana menyiapkan anak-anak kita siap menghadapi masa depan tadi gitu. Iya, betul banget. Apalagi mungkin masa depan anak-anak kita nanti konon lebih lebih apa ya? Lebih menantang ya, Mas, karena adanya kecanggihan teknologi dan sebagainya seperti Betul, itu. dan luar biasa ya tantangan global kita gitu ya. Kalau kita mungkin dulu satu kecamatan, satu kota gitu ya. Anak-anak Iya, zaman sekarang sekarang bersaingnya udah global. global. Heeh, luar biasa. Makasih Mbak Susi. Ini Sama-sama. termasuk juga Aldo yang juga tidak mau mengalah, tidak mau kalah dengan keadaannya. Di Merauke itu juga ada banyak ya program-program MBKN yang didengar oleh teman-teman Aldo dan juga Aldo sendiri. Apa sih yang paling favorit, Dok? Boleh di-sharing nggak? Diperbagikan kita. Oh ya, baik terima kasih Mas. Mungkin program Kampus Merdeka dari MBKM yang paling terfavorit itu ya yang saya ikuti itu program pertukaran mahasiswa karena tentunya banyak pengalaman yang didapatkan dari kebinekaan, kebudayaan dan eksplorasi dalam satu universitas tersebut itu yang menjadi salah satu favorit sekali di universitasnya saya terkhususnya Universitas Musamus dan yang mungkin kedua itu adalah MSIB magang gitu. Nah, jadi program itu sih yang paling diminati sama kampus kami dan yang ketiga kampus Merdeka tentunya kampus mengajar itu juga salah satu dari kewajiban dalam fakultas kami, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang tentunya sangat relevan dengan kami yang sebagai calon-calon guru atau calon-calon SPD yang dimana dapat menjadi tempat kami mencari pengalaman ketika nanti lulusnya kami menjadi seorang guru nanti. Jadi fakultas kami lebih berfokus kepada program MBKM yakni kampus mengajar. Aldo sendiri pengen ke program apa nih selain pertukaran mahasiswa? Kan pertukaran mahasiswa udah pernah nih. Ini masih sempat kan untuk ikutan lagi nih? Mau ikut apa nih? Ya. Kalau dikasih kesempatan dan puji Tuhan lolos, pengen banget jadi bagian dari MSIB, terkhususnya di Kemendikbud karena penasaran banget sebagai bagian dari. Nanti nanti Aldo magangnya sama Bu Vivi ya. Harus belajar tentang perencanaan pendidikan nih kayaknya menarik ya. Amin, amin. Semoga kita ketemu ya Semoga ya. Mbak. Amin. Heeh. Jadi menjadi SPD juga terkait manajemen pendidikan ini nanti masuk tuh mata kuliahnya. Iya, Oke, makasih Aldo untuk iya sharingnya. Mas.
Bu Vivi, ini tadi menarik banget ya, ada perencanaan berbasis data yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Fitri gitu ya. Terus kemudian bagaimana juga tadi Ibu menjelaskan bagaimana ada capaian-capaian yang menarik di dalam pembiayaan pendidikan dan juga perencanaannya. Nah, kalau boleh di-sharing Bu ke kita, selama 1 dekade terakhir ini, apa catatan-catatan penting mengenai penganggaran atau pembiayaan pendidikan dan juga inovasi-inovasi yang perlu untuk dijaga keberlanjutannya, Bu. Silakan. Nah, semoga terdengar suara saya. Hmm, Jadi em, terkait dengan isu pembiayaan, ini sebenarnya banyak sekali yang dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk memastikan kalau tadi bicara masalah layanan berkeadilan, berkualitas, gitu ya. Nanti juga mendorong keberlanjutan ke depan. Pertama, ini sebenarnya kan kalau bicara masalah pembiayaan gitu ya, ini ada pembiayaan pemerintah, tapi juga ada pembiayaan non pemerintah. Sehingga upaya yang pertama ini adalah memastikan untuk sinkronisasi berbagai sumber pembiayaan. Di sisi pemerintah saja ini kan sumber pembiayaan itu sangat beragam gitu ya. Jadi contohnya sekarang tadi bicara masalah perencanaan berbasis data, rapat pendidikan. Kalau dengan daerah nanti bicara masalah SPM gitu ya. Ini untuk mencapai SPM gitu ya, SPM pendidikan gitu. Yang di situ adalah bicara masalah akses, kualitas gitu ya, iklim gitu ya. Ini ada pendanaan dari pusat, baik dari Kemendikbudristek, ada juga dari PUPR untuk yang revitalisasi sekolah gitu ya. Ada anggaran dari transfer ke daerah yang juga dari APBN, gitu. Otonomi khusus, DAK, DAU. Kemudian di daerah sendiri pastinya ada PAD. Dan pengaturan 20% pendidikan kan tidak hanya di APBN tapi juga di APBD. Nah, ini sinkronisasi ini harus harus dilakukan supaya em, kita pertama bukan masalah overlapping ya, tapi bisa mengeroyok sama-sama gitu, kalau bicara masalah prioritas. Karena contoh tadi misalnya, kita ingin memastikan ada upaya transformasi kualitas pembelajaran, tapi kemudian daerah melakukan berbeda. Atau pada saat kita bicara perencanaan berbasis data, ini kan kita menggunakan rapor pendidikan. Sudah jelas isu yang dihadapi oleh daerah itu apa, oleh satuan pendidikan apa. Tapi kemudian ternyata pembiayaannya digunakan untuk hal lain yang berbeda, gitu ya. Nah, ini tentu saja kan kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada, gitu ya. Dan kemudian juga tidak sesuai, tidak selaras dengan arah kebijakan atau juga prioritas yang akan dikerjakan oleh tingkat nasional. Jadi satu tadi adalah sinkronisasi, gitu ya. Kedua, ini ada upaya yang bisa dikatakan cukup signifikan dilakukan, yaitu pada saat kita melakukan revisi PP 48 tahun 2008 terkait dengan pendanaan pendidikan. Um, Dirubah menjadi PP 18 2022. Nah, pesan signifikannya adalah bahwa pada saat bicara anggaran pendidikan 20%, ini kemudian harus ada pengaturan yang jelas terkait dengan pemanfaatan anggaran pendidikan. Yang kedua juga terkait dengan mekanismenya, gitu. Mekanismenya perlu disepakati bersama, diatur bersama. Dan kemudian juga Kemendikbudristek, gitu ya. Ini kemudian masuk sebagai bagian yang nantinya juga menentukan untuk pengalokasian anggaran pendidikan, gitu ya. Karena selama ini kan hanya dikerjakan di dua kementerian, yaitu Kementerian PPN, Bappenas, dan Kemenq. Nah, kementerian pendidikan yang mengampu pendidikan pastinya juga punya banyak sekali input yang bisa kita berikan, gitu ya. Sehingga kemudian penggunaannya bisa lebih efektif. Nah, tadi pada saat bicara evaluasi, evaluasi itu juga tidak sekedar pada prioritas, tapi juga pada penggunaan anggaran. Nah, ini yang juga dilakukan oleh Kemendikbudristek gitu ya, melakukan evaluasi dari tidak hanya dirinya gitu ya, belanja Kemendikbud, tapi juga anggaran pendidikan itu digunakan untuk apa. Nah, sehingga em, kemudian kita juga bisa memberikan rekomendasi yang tepat
karena ini kan baru sekedar rekomendasi sekarang gitu ya. Ke depan ini kita bisa berbuat lebih banyak gitu. Bahwa pemanfaatan anggaran 20% itu kemudian juga harusnya ditujukan untuk prioritas pendidikan, penyelenggaraan pendidikan gitu ya. Contohnya misalnya saat ini masih ada anggaran-anggaran non-KL atau yang sifatnya cadangan. Nah, ini bagaimana kemudian diarahkan gitu ya untuk yang lebih prioritas. Kemudian juga ada pemanfaatan yang belum tepat. Ini juga harusnya ada perbaikan gitu ya pada setiap tahun perencanaan. Kemudian apa tidak lagi dialokasikan ke hal-hal yang tidak prioritas. Nah, tadi terkait dengan PP 18 2022 tentang pendanaan pendidikan, ini salah satu mandat juga eh, untuk melakukan pengaturan terkait dengan pemanfaatan anggaran pendidikan. Nah, ini sekarang kan sudah keluar gitu ya Permendikbudristek 45 2024 terkait dengan penggunaan anggaran pendidikan. Jadi peruntukannya itu eh, tidak hanya bahwa Kemendikbudristek yang mematuhi, tapi juga kementerian lembaga lain yang menggunakan anggaran 20% ini harus mematuhi apa-apa yang dicantumkan yang diatur di dalam Permendikbudristek 45 2024. Kemudian nanti Bappenas Kementerian PPN juga akan membuat peraturan turunan terkait dengan eh, mekanisme perencanaan penganggaran sehingga klop gitu ya. Sehingga 20% nanti betul-betul tepat. Nah, kemudian pada saat bicara pembiayaan, karena ini kan tidak sekedar eh, anggaran untuk Dikdasmen gitu ya. Tadi juga kita bicara masalah berkeadilan, dan sekarang pastinya kita perlu memperhatikan pembiayaan untuk anak gitu ya. Nah, ini yang bisa dicontohkan adalah juga pembiayaan di tingkat atau di jenjang pendidikan tinggi. Karena sekarang ada sekian PTN dengan jumlah mahasiswa yang banyak dibandingkan dengan anak-anak yang kemudian kuliah atau sekolah di perguruan tinggi yang diampu oleh kementerian lain di luar Kemendikbudristek dan Kemenak. Indeks biayanya berbeda. Anak-anak yang sama adalah anak-anak Indonesia, begitu ya. Ini sama-sama anak Indonesia, harusnya mendapatkan em, perlakuan yang sama em, dalam hal pembiayaan. Nah, oleh karena itu dilakukan review, tuh, ketepatannya seperti apa, dan kemudian ke depan pastinya nanti ada upaya-upaya perbaikan agar lebih banyak lagi anak-anak yang juga bisa kuliah dan kemudian juga kuliah di tempat yang terbaik. Saya lanjutkan untuk pembiayaan karena banyak Iya, sekali ini. banyak Bu. Tapi menarik ya Bu ya tadi memastikan ketepatan sasaran. Jadi anggaran Betul. pendidikan yang sudah 20% menjadi amanat konstitusi itu pemerintah sudah berhasil untuk mewujudkannya, tetapi jangan sekedar cuma ada gitu ya Bu ya, tetapi ketepatan sasaran dan pemanfaatannya itu menjadi Betul, kunci untuk betul. pemanfaatan yang Karena kita lebih bicara berdampak. masalah eh, quality spending. Jadi anggaran itu perlu diarahkan pada hal yang tadi ya berkualitas, prioritas gitu ya. Sehingga kemudian kita bicara masalah agenda prioritas di apa di periode tertentu. Tapi kemudian tidak diimbangi dengan ketepatan dari intervensi pendanaan. Pastinya juga tidak akan bisa apa ya eh, betul-betul optimal. Meskipun pendanaan itu bukan hal yang apa satu-satunya untuk mendongkrak terkait dengan prioritas gitu ya. Karena ada kerangka regulasi, ada kerangka kelembagaan. Nah, tapi kalau boleh melanjutkan, karena transformasi di aspek pembiayaan itu sudah banyak sekali dilakukan oleh Kemendikbudristek bersama dengan kementerian lain yang relevan tadi, gitu ya, yang di aspek rencana penganggaran. Termasuk juga transformasi di transfer apa, ke daerah. Tadi Bu Fitri kan sudah mengangkat terkait dengan salur langsung BOS itu ya. Nah ini kalau boleh saya petakan satu-satu ya. Jadi kita ditransfer ke daerah. Ini ada DAK bidang pendidikan, baik DAK fisik maupun DAK non fisik. Kemudian juga ada DAU, baik yang apa yang ditentukan peruntukannya maupun juga yang block grant gitu ya. Nah, satu untuk DAK fisik sendiri. Ini kan eh, seakan-akan menjadi satu-satunya pembiayaan yang digunakan untuk memastikan sarana pendidikan itu bisa dipenuhi di berbagai wilayah gitu ya. Kalau kita tidak melakukan upaya transformasi pada aspek pembiayaan di DAK fisik, contoh,
ini kemudian pastinya tidak akan tepat sasaran. Sehingga kemudian perubahan kebijakannya, pertama adalah menerapkan konsep ketuntasan. Sehingga hasilnya kelihatan besar gitu ya. Tidak hanya kecil-kecil dibagi tipis rata tapi tidak kelihatan efeknya gitu ya. Nah, sehingga kemudian ini bagaimana satu satuan pendidikan yang diintervensi ini bisa diselesaikan. Satu. Ya, pastinya ini juga tidak cuma satu gitu ya. Satu tahun ini kan ada sekian ribuan gitu yang didanai, yang diselesaikan dengan DAK fisik. Kemudian juga keberpihakan pada daerah yang perlu. Tidak hanya terkait dengan 3T, tapi juga daerah sasaran kemiskinan ekstrim, pasca bencana, yang kinerja pendidikannya rendah gitu ya. Dan kemarin juga ada apa permintaan gitu terkait dengan dukungan untuk daerah penyangga IKN gitu ya, agar tidak ada ketimpangan gitu antara daerah IKN dan daerah penyangga. Kemudian juga unit kos tadi. Di DAK fisik juga dilakukan perubahan untuk lebih mendekatkan bahwa eh, intervensi di satu wilayah ini juga bisa menghasilkan intervensi yang sama di wilayah lain. Pastinya unit kosnya harus berbeda sesuai dengan kemahalan wilayah gitu ya. Dan ini diusulkan oleh daerah, daerah yang melakukan konfirmasi terkait dengan kebutuhan dari apa anggaran yang sesuai tadi. Belum bicara masalah penggunaan data gitu ya. Penggunaan data Dapodik yang dilakukan assessment secara baik. Kemudian juga ada persyaratan atau kriteria yang ditambahkan gitu ya. Sehingga juga ini tidak hanya mendorong masalah DAK fisiknya, tapi juga mendorong satuan pendidikan untuk melakukan updating data dan kemudian juga daerah melakukan verifikasi dan validasi. Sehingga dampaknya juga luas gitu ya. Bisa digunakan juga nanti untuk intervensi yang lain. DAK non fisik tadi sudah jelas. Peningkatan biaya dasar yang lebih sesuai. Penerapan kebijakan biaya majemuk sesuai dengan konteks daerah dan kemudian juga sekolah. Kemudian salur langsung. Nah, ini untuk menghindari atau apa ya, menghilangkan sumbatan-sumbatan yang selama ini terjadi. Karena contoh misalnya ya, sudah dialokasikan BOP PAUD gitu sekian gitu untuk daerah A. Tapi kemudian banyak sekali gitu ya. Apa-apa yang harus dilakukan, administratif yang perlu dilakukan. Nah, ini kemudian dengan salur langsung, ini satuan pendidikan itu bisa menerima dan kemudian bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Belum juga menghilangkan aturan-aturan untuk segmentasi penggunaan. Sehingga tadi satuan pendidikan A mungkin perlu lebih banyak untuk misalnya untuk eh, apa untuk misalnya pembelajaran yang apa tadi berbasis proyek gitu ya. Ada yang misalnya untuk peningkatan yang lainnya kapasitas pendidik, ada yang untuk yang misalnya untuk yang digitalisasi sekolah gitu ya. Jadi kebutuhannya sangat beragam ya ini dengan tidak adanya segmentasi ini kemudian juga satuan pendidikan bisa menggunakan secara apa sesuai fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Iya, Nah, kemudian ada yang diberikan juga untuk kinerja nih Mas Danas. iya. Kinerja Ada itu apresiasi terhadap kinerja sekolah ya, Bu ya. betul sekolah yang berprestasi em, di bidang seni budaya, olahraga gitu ya, sains dan lain sebagainya ini diberikan apresiasi. Tapi juga ini adalah dorongan. Tidak hanya memberikan semacam apresiasi, tapi ini adalah sekolah itu juga didorong untuk lebih lagi. Kemudian juga yang eh, literasi numerasinya baik gitu ya, yang kemajuan terbaik ini juga diberikan apresiasi juga. Dan bagaimana nanti anggaran yang diberikan lewat bos kinerja itu kemudian juga digunakan. Kemudian juga untuk sekolah penggerak sama. Karena ini kan perlu gitu ya. Di pusat sudah diberikan apa intervensinya apa dan kemudian ini juga harus sesuai juga pada saat kita bicara masalah BOSP gitu ya. Iya. Jadi Satu lagi ini terkait memang, iya. Silakan ya, Bu. Satu lagi, satu silakan. lagi terkait dengan guru. Ya, Nah, dia akan non fisik ini kan mungkin Bapak Ibu sering mendengar terkait dengan tunjangan khusus gitu ya. Karena kan yang dibayarkan di sini ada tunjangan profesi dan kemudian juga ada tunjangan khusus untuk ASN daerah. Nah, ini untuk tunjangan khusus, selama ini kan juga mungkin ada apa ya, semacam protes dari daerah gitu karena ketidaktepatan dianggap tidak tepat gitu ya. Ini salah satu aspek yang kemudian juga diperbaiki adalah penetapan atau kriteria dari daerah itu sendiri yang berhak untuk menerima
apa guru-gurunya menerima tunjangan khusus gitu ya. Ini lebih didekatkan gitu. Apa isu ketertinggalan versus isu keterisoliran seperti itu. Jadi ini perlu pas gitu. Karena kemudian apa banyak yang kemudian seakan-akan itu eh, perlu diberikan gitu ya. Karena apa terisolir misalnya gitu ya. Iya, Guru-guru kan pastinya beda ya Mas Danas ya. betul Guru-guru Bu. yang ada di kota, urban area gitu Atau dengan yang tinggal di dari pulau-pulau betul, seperti betul, Maluku. betul. Jadi dengan penetapan ini kemudian menjadi lebih pas. Iya. Yang Dan tidak kalah penting, kalau boleh mm-mm, satu lagi, itu silakan Bu. adalah dana alokasi khusus. Mm-mm. Karena daerah ini juga sangat tergantung dengan dana alokasi khusus gitu ya. Untuk pembayaran guru yang blok grant, tapi ada juga yang ditentukan peruntukannya. Nah, ini baru Kemendikbudristek yang memberikan pengawalan untuk DAU yang ditentukan penggunaan atau peruntukannya, yaitu kita memberikan rekomendasi indeks SPM sebagai basis untuk pengalokasian DAU spesifik grant. Sehingga kemudian kan kita akan menerapkan apa? Akan menerapkan apresiasi ataukah akan menerapkan afirmasi. Ini bisa, gitu ya. Dua hal itu bisa. Dan kemudian mana sih daerah-daerah yang memang masih perlu gitu, yang diberikan keberpihakan untuk dari DAU gitu ya. Eh, dan pastinya daerah tadi karena kan juga kita punya rapor pendidikan gitu ya. Yang di sana juga indikatornya juga apa sedikit banyak sama dengan SPM ya, standar pelayanan minimal di daerah. Sehingga kemudian didorong penggunaan dari DAU tersebut ini untuk berorientasi pada capaian SPM. Karena SPM bicaranya satu akses pendidikan, kedua literasi numerasi, dan yang ketiga tadi apa ada terkait dengan apa iklim iklim inklusivitas, kebinekaan dan lain sebagainya. Dan yang Iya. berikutnya adalah kebekerjaan lengkap ya. Jadi tidak hanya bahwa anak ada di sekolah beres, tapi Iya, harus tetapi berkualitas. bagaimana memang benar-benar belajar ya Bu ya, Betul, datang ke betul, sekolah dan belajar gitu ya, tidak betul. hanya sekedar Iya, mengisi iya. presensi, Dan terus kemudian anggaran tidak itu mendapat apa-apa. tidak digunakan untuk hal lain gitu ya. Nah, itu yang Untuk hal paling yang penting tidak tidak ada korelasinya dengan pendidikan. dengan pendidikan. Jadi kita harus Betul, ngeroyok yang paling penting dulu gitu ya, betul. supaya ada dampaknya. Karena kita Iya, juga bekerjaan dengan waktu iya, dengan ini ya Bu ya, bonus demografi yang sudah terjadi betul. saat ini gitu. Ya makanya Kalau ini kita tidak perlu dimanfaatkan dengan baik gitu perlu ya. menyampaikan gitu Mm-mm. bahwa ini adalah satu praktek baik yang dilakukan oleh Kemendikbudristek gitu ya di Betul aspek Ibu. pembiayaan. Iya. Termasuk juga memberikan rekomendasi subkegiatan yang sesuai. Contoh begini, Mm-mm. daerah tersebut misalnya rendah literasi numerasinya. Jangan kemudian prioritasnya diambil untuk hal-hal yang sifatnya eh, tidak Fisik sah gitu ya. mungkin Ya, ya. pastinya tadi mana gitu dukungan untuk literasi numerasinya yang Iya. perlu didukung dengan DAU specific grant seperti itu. Iya, Ya, jadi program-programnya juga sudah ada rekomendasi dari rapor pendidikan dan ini juga iya, sudah disesuaikan iya, gitu ya dengan betul. Kemendagri yang memiliki SPM tadi ya Iya, Bu ya. Ya, kita harapkan ini begitu kompleksnya masalah pendidikan, perencanaan dan juga pembiayaan pendidikan ini bisa tepat sasaran dan Kemendikbud tadi sudah diceritakan Bu Vivi bekerja bareng gitu ya Bu ya, nggak sendirian, tapi ngeroyoknya itu bareng sama iya. Kementerian PPN Bappenas, sama Kemendagri, Mendagri, Kemenkeu, betul, dan betul. tentunya pemerintah daerah ya karena yang punya sekolah ini di Pemda ini luar biasa. Semoga catatan-catatan ini tuh menjadi ini ya menjadi referensi yang penting untuk semua pengambil kebijakan, khususnya di bidang pendidikan ya, Bu Vivi. Ada satu Mm-mm. hal lagi nih, Iya, Bu. karena kan kita belum menyentuh terkait dengan dana abadi pendidikan. Ini adalah komponen penting juga di dalam anggaran pendidikan. Tadi yang dari Musamus, Mas Almendo ya. Mas Itu tadi kan Almendo. pemanfaat MBKM apa tadi apa tadi Untuk MSIB, Bu, magang MSIB. Nah, bersertifikat. MSIB ini salah satu eh, kegiatan yang juga didanai dari hasil kelolaan dana abadi pendidikan. Seperti itu. Jadi selama beberapa tahun ini betul-betul anggaran ini diprioritas. Karena tadi kita bicaranya sekarang di dasmen semua gitu ya. Padahal ini juga Padahal juga transformasi berdampak pada itu juga pendidikan dilakukan tinggi untuk ya. pendidikan Mm-mm. tinggi. Nah, salah satunya tadi lewat MSIB dan pendanaan untuk mendukung MSIB itu salah satunya juga dari hasil kelolaan dana abadi pendidikan yang kita kerjasamakan
Kemdikbud dengan LPDP gitu Iya. ya. Jadi Dan ini juga sangat ini hmm, ya berperan gitu ya, memberikan ruang buat Almendo dari Musamus bisa hmm, jalan ke betul. UI untuk Ya. melakukan pertukaran, nanti mungkin magang di Kemendikbud Bu katanya Iya, untuk dan bahkan belajar bisa gitu ke ya. luar negeri ya. Bahkan ke Ya, luar negeri, betul, iya, dengan ISMA ya Bu ya. betul Terima untuk kasih Ismail. Bu Vivi. Ini Ya. catatan-catatan penting yang kita lakukan selama 1 dekade terakhir. Nah, sebelum kita ke pernyataan penutup, mungkin kita akan break sejenak untuk menonton satu video berikut ini. Jangan kemana-mana ya, sahabat Ibu. Mimpi, harapan, keberanian. Bagi saya, mengajar adalah bentuk pembelajaran tertinggi, bahwa dengan mengajar, saya sedang membentuk masa depan dunia. Motivasi aku ikut program pertukaran mahasiswa ini untuk mengenal budaya akademik, kemudian juga kehidupan sosial yang ada di luar Merauke ataupun di luar Papua. Saya memiliki tanggung jawab untuk mendidik para mahasiswa dan ingin memastikan mereka bisa survive di dunia kerja nantinya. Program BMK memang menjadi titik balik dari bisnis yang saya rintis. Di program BMK, saya diberi bekal pembelajaran pre-immersion, immersion, dan tentunya post-immersion. Yang pasti, setelah Tania tuh mengikuti program ISMA ini, Tania jadi lebih percaya diri. Program MSIB memberikan kesempatan yang setara bagi semua mahasiswa tanpa memandang latar belakang dan juga kebutuhan khusus. Jumpa kembali bersama saya Danas Poro Brahmantio di Silaturahmi Merdeka Belajar. Barusan Anda menyaksikan nih potongan kecil gitu ya dari film dokumenter tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Film dokumenter ini dapat Anda saksikan secara langsung dan juga pertama kalinya nanti hari Jumat 18 Oktober 2024. Saksikan aja atau pantengin terus gitu ya YouTube Kemendikbud RI, subscribe gitu ya. Jangan lupa untuk menyaksikan film dokumenter tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada Aldo di sana. Oke, sahabat Dikbud, 4 orang narasumber kita sudah tiba juga gitu ya di penghujung acara Silaturahmi Merdeka Belajar. Tadi Aldo sudah disinggung. Ini kita di segmen terakhir adalah segmen untuk memberikan pernyataan penutup gitu ya. Jadi mungkin kalau tadi temanya adalah keberlanjutan gitu ya, apa-apa yang sudah baik kita lanjutkan dan kita kuatkan. Nah, kira-kira Aldo sambil memberikan closing statement atau pernyataan penutup, apa yang ingin Aldo sampaikan kepada teman-teman mahasiswa? Baik, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia yang tentunya saat ini menyaksikan kegiatan atau acara pada malam hari ini. Harapan saya kepada teman-teman semua, tentunya kita harus bangga dan juga harus penuh semangat untuk mengikuti program Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena tentunya program-program yang diberikan atau yang dilaksanakan memberikan dampak yang luar biasa serta dampak positif bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang sekitar, terutama bagi universitas kita sendiri. Tentunya saya berharap kepada teman-teman semua, jika pada semester selanjutnya atau tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk mendukung Kemendikbudristek dalam membangun program-program yang dapat meningkatkan kualitas SDM kita, terkhususnya bagi kita para mahasiswa-mahasiswi yang ada di setiap pelosok untuk membuktikan bahwa kita mampu bersaing dengan teman-teman yang ada di luar sana. Untuk teman-teman, tetap semangat. Itulah dari saya. Terima kasih. Terima kasih Aldo, nyala api semangat dari Merauke gitu ya. Meskipun sudah malam, di sana sudah gelap gitu ya. Iya, Makasih Aldo. sama-sama. Iya, sama-sama, Mas. Selanjutnya kepada Ibu Penggerak, Ibu Susi Sukaisih, apa nih kira-kira pesannya nih, Bu? Mungkin mic-nya? Sorry Ya, ya. silakan. Saya berharap bahwa Merdeka Belajar ini bisa menjadi sebuah gerakan ya Mas, gitu. Dan Ibu Penggerak tentunya bisa menjadi gerakan para orang tua dalam bergotong royong nih bersama pemerintah, bersama sekolah,
mewujudkan generasi anak Indonesia yang agile, adaptif, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya berharap juga lebih banyak orang tua terlibat nih dalam pendidikan anaknya, lebih banyak kolaborasi, orang tua bisa lebih banyak ikut berkomunitas karena sejatinya tempat belajar paling murah itu dari teman, kata Mbak Ainun gitu. Terus salah satu pesan lagi adalah pemangku kepentingan terbesar dalam pendidikan anak itu sejatinya adalah orang tua. Sehingga orang tua seharusnya lah menjadi pendidik pertama dan utama bagi seorang anak seperti itu Mas Anas. Jadi harapannya semoga gerakan apapun itu lebih banyak ya yang menyangkut pendidikan karena sejatinya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Seperti itu Mas Danas. Terima Berarti kasih. nanti juga akan ada ayah penggerak gitu ya. Ya Selain coba Mas Danas bikin ya bapak penggerak gitu ya. Oke, harus jadi ayah dulu dong. Iya, Susi. semoga lebih banyak yang ikut ibu penggerak ya atau komunitas-komunitas Amin. apapun yang positif seperti itu. Terima kasih, Mbak Susi. Sama Bu Kepala Sekolah, Bu Fitri, dari kami pengajar, apa nih Bu pesannya? Silakan. Gini Mas, saya sebagai guru dan juga koordinator nasional komunitas kami pengajar Mas, tetap ya inisiatif dan keberlanjutan dari sebuah gerakan ini tadi bukan hanya lagi milik Kemendikbudristek ya, tapi menjadi milik bersama. Sesuai dengan tagline-nya kami pengajar Mas, bergerak serentak merdeka. Maka kalau inisiatif dan implementasi kami para guru di komunitas kami pengajar tetap seperti visinya komunitas kami pengajar gitu ya Mas, bahwa kami menjadi wadah untuk tadi menjadi komunitas yang kolaboratif, inspiratif, adaptif dan menciptakan ekosistem belajar yang bermartabat. Dari pesan saya, closing statement dari Kak saya adalah bahwa eh, siapapun menterinya, siapapun nanti kebijakan yang akan diterapkan, bahwa yang perlu diingat bagi para guru adalah mendidik adalah proses kita memfasilitasi seorang manusia yang melakukan perjalanan dengan hatinya untuk menjadi seseorang di kehidupannya yang nyata. Maka kita sebagai guru adalah orang yang menjadi tonggak utama dari pendidikan. Yang bagaimana? Yang produknya tadi sudah sempat disinggung bahwa produknya, outputnya bukan seperti bikin produk instan, 5 menit selesai, jadi tinggal nikmati. Tapi pendidikan adalah proses output yang butuh waktu lama. Maka kita siapkan di 2045 menuju Indonesia dengan generasi emas, bukan generasi yang cemas. Maka kolaborasi penting dilakukan. Peningkatan kompetensi para guru terus dilakukan. Karena kurikulum ini bukanlah milik menteri. Kurikulum bukanlah milik sebuah kebijakan politik banget gitu ya. Tapi kurikulum adalah murid itu sendiri. Maka apa yang sudah menjadi baik dalam sebuah kurikulum, mau itu berganti apapun nantinya, mau ini berlanjut, ini harus tetap berlanjut. Semangat merdeka belajar itu yang harus berlanjut. Filosofinya, utamanya, alasannya, latar belakangnya, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara menjadi semangat merdeka belajar, maka itu yang perlu diingat. Memanusiakan manusia, menghamba pada manusia, menghamba pada manusia dalam satu konteks adalah menghamba pada murid. Itu menjadi fokus utama pendidikan kita. Karena kurikulum adalah murid itu sendiri. Maka mari kita menjadi guru yang terus menerus untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sehingga peran kita, sosok kita sebagai seorang guru itu bukan cuma mengajar Mas Danas, tapi mendidik. Dan tenang, guru itu adalah profesi. Ketika kita mendidik dengan hati, maka kita tidak akan pernah tergantikan oleh AI yang secanggih apapun. Jadi Guru tidak akan pernah tergantikan guru gitu ya tidak Bu akan ya. pernah tergantikan karena tadi mendidik adalah membimbing, Membimbing. memfasilitasi AI perjalanan nggak punya yang hati Bu iya. soalnya. Jadi Dan kalau AI
Ya guru betul, punya tidak hati. punya itu gitu ya. Jadi mari semangat untuk merdeka belajar, semangat untuk melanjutkan Mm-mm. apa-apa yang sudah menjadi hal yang baik, yang mendorong kita menjadi lebih baik lagi. Ya, Itu saja Mas, bersiap untuk menuju Indonesia yang dengan generasi emas emas, gitu ya, bukan bukan generasi Indonesia cemas loh Mas. cemas. Ya itu aja mungkin dari Mas, dari komentar kami pengajar, dan terima kasih untuk dukungan kolaborasi yang hebat dari semua pihak, terutama juga dari Kemendikbudristek yang membuka ruang kerjasama seluas-luasnya untuk kami, para komunitas bekerja sama. Ya, BKM, Kemendikbudristek, PAUD, Didasmen, BSKAP, Puspk, Puskurjar, itu banyak sekali, dan Puspendik segala gitu ya Mas. ya, Banyak sekali di belakang kami mm, yang mendukung gerakan ya, tadi, kolaborasi di komunitas. ya. Sehingga gerakan Merdeka Belajar itu beneran menjadi milik kita bersama. Itu aja Mas Terima Dadan. kasih Bu Fitri dari komunitas kami pengajar. Terakhir, ini kami ingin mendengarkan nih Bu, closing statement dari Kemendikbudristek yang diwakili oleh Bu Vivi Adriani. Silakan Bu. Sama dengan yang lain, jadi praktek baik yang berjalan selama ini yang sudah betul-betul dibangun dan kemudian juga fondasi yang dibangun ini sangat sulit gitu ya, sudah kita lakukan bertahun-tahun. Ini semoga juga ke depan ini tetap dilakukan dan lebih ditingkatkan lagi. Apalagi tadi praktek-praktek baik itu sudah sangat banyak dan kemudian juga dilakukan oleh satuan pendidikan, oleh guru, kepala sekolah. Nah ini tentu saja eh, apa, kita tidak perlu lagi dari nol gitu ya untuk melakukan perbaikan ke depan, mencari-cari lagi. Tapi hal yang masih kurang itu kita tambahkan, yang masih bermasalah kita kita perbaiki. Kemudian juga sebenarnya ada upaya-upaya yang ini tentunya tantangan ke depan yang mau tidak mau itu harus kita cakup gitu, dan menjadi bagian dari upaya untuk perbaikan layanan pendidikan. Tidak hanya masalah bicara masalah akses, kemudian tadi masih ada anak tidak sekolah, dan kemudian tadi berbagai upaya kualitas pendidikan yang transformasinya sudah dilakukan secara luar biasa. Tapi kita juga bicara bagaimana memastikan apa upaya-upaya yang lebih berkeadilan untuk semua gitu ya, untuk masyarakat, untuk anak-anak kita. Dan kemudian pastinya tujuan dari bahwa pendidikan juga bisa menciptakan keberkerjaan yang lebih baik. Karena ini sekarang kemudian juga masih bermasalah. Sesuai dengan tuntutan perkembangan, memiliki karakter kerja yang baik gitu untuk lulusan-lulusan kita gitu ya dari layanan pendidikan. Ada isu yang juga mengemuka ke depan yang tadi juga mungkin disampaikan berkali-kali dan ini menjadi tuntutan juga di pembangunan pendidikan selain apa yang sifatnya kebekerjaan, kualitas gitu ya. Isu-isu luas yang juga harus dicakup di pendidikan. Bicara masalah gender gitu ya. Tidak hanya bagaimana proporsi anak laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, tapi ini pastinya juga bicara masalah pengalaman pembelajaran, kualitas mutu lingkungan belajar gitu ya, capaian hasil belajar. Ini harusnya juga bisa lebih responsif gender. Kemudian tadi bicara isu-isu lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan ke depan, tidak terelakkan, harus bisa kita cakup di pendidikan, penanganan untuk perubahan iklim, isu-isu kesehatan, isu-isu yang terus-menerus dinamis. Ini kemudian memang harus kita cakup betul gitu ya di dalam pembelajaran, kemudian juga di dalam lingkungan belajar dan hal-hal yang memang nanti bicaranya mulai dari hulu hilir gitu ya, mulai dari kebijakan sampai kepada praktek-praktek di satuan pendidikan oleh guru dan kepala sekolah. Tidak lupa terkait dengan pendidikan tinggi dan kemudian juga vokasi. Karena ini bukan isu yang kemudian berhenti gitu ya. Selama bertahun-tahun ini atau hampir satu dekade bicara masalah pendidikan vokasi itu seakan-akan sesuatu yang kemudian juga betul-betul energi kita dicurahkan ke sana. Nah, ini kan sudah banyak juga yang berhasil dengan baik gitu ya, upaya-upaya yang sudah dilakukan. Dan ini bisa mendorong tadi kebutuhan-kebutuhan yang berbagai sektor itu dimintakan ke layanan pendidikan gitu ya. Karena ini bagaimana untuk memenuhi berbagai tuntutan untuk pembangunan ke depan gitu ya. Layanan pendidikan tinggi tidak sekedar perluasan daya tampung, prodi yang sesuai juga perlu dipastikan gitu ya. Kemudian juga masalah kolaborasi riset yang lebih
bermanfaat untuk industri dan kemudian juga masyarakat gitu ya. Ini menjadi tantangan atau agenda ke depan yang perlu kita lanjutkan. Masih banyak sekali itu isu-isu yang kemudian juga perlu kita perhatikan dari berbagai pelaksanaan pembangunan selama beberapa tahun ini. Jadi semoga tidak terputus kalau kita bicara masalah pembangunan pada saat kita bicara masalah pendidikan gitu ya. Ini terus kemudian ada hal yang perlu kita lanjutkan terus, yang tadi yang sifatnya baik, yang sudah berjalan dan terbukti gitu ya. Tadi mendorong berbagai kinerja pembangunan. Semoga gitu ya. Jadi ini Semoga ya perubahan, Bu ya. betul, perubahan itu tidak perubahan tentu saja tidak terelakkan, Terelakkan. betul. Tapi keberlanjutan perlu kita pastikan gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi, ini pesan penutup yang sangat penting. Satu dekade pembangunan pendidikan semakin berdampak dan juga bermanfaat, dan semoga apa-apa yang sudah baik tadi seperti harapan para narasumber bisa berlanjut dan diperkuat gitu ya. Jika ada kekurangan kita perbaiki bersama, yang penting berkelanjutan karena kita ingin pembangunan yang sudah baik ini tidak terputus dan terus bisa memberikan dampak untuk mewujudkan Indonesia emas, bukan Indonesia cemas gitu ya. Dan terima kasih nih sahabat Dikbud untuk partisipasinya. Saya mewakili narasumber dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda di Silaturahmi Merdeka Belajar. Terima kasih juga untuk teman saya juru bahasa isyarat yang sudah membantu kita untuk memberikan informasi juga kepada teman-teman disabilitas. Dan webinar Silaturahmi Merdeka Belajar yang secara rutin diselenggarakan setiap hari Kamis ini juga akan tampil lagi atau muncul lagi minggu depan. Jangan lupa, jangan lewatkan untuk ikuti media sosial kita di Kemdikbud.RI untuk Instagram dan juga Kemdikbud _RI untuk X atau Twitter. Akhir kata, saya Danas Brahmantio mengucapkan mohon maaf untuk semua kesalahan selama memandu acara ini, dan jika ada sikap yang kurang berkenan, dan salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Rahayu. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Sukses. Merdeka Belajar telah menjadi gerakan besar dan berkelanjutan yang menjadi milik masyarakat. Kini, guru mampu menjadi pemimpin pembelajaran dengan menciptakan proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Komunitas budaya semakin berdaya dalam menciptakan ekosistem budaya yang berkelanjutan. Mahasiswa kian berani berinovasi untuk menghadapi tantangan dunia nyata, dan para pelajar di seluruh Indonesia siap untuk memeluk masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih sudah menjadi penggerak perubahan dalam kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Mari kita terus bergerak, lanjutkan Merdeka Belajar.